Hari ini gereja merayakan hari kenaikan Tuhan, hari naiknya Yesus Kristus dari Nazaret ke surga, sekaligus juga hari pesta dari Santo Matias. Kita gabungkan seluruh permohonan kita, terutama untuk acara training for trainers, pembinaan untuk para pembina, yakni Bapak Ibu dari 10 paroki yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan hari Minggu. Kita mohonkan rahmat-Nya dan juga kita mohon untuk seluruh anggota keluarga yang kita tinggalkan di rumah, istri, suami, anak, pacar, atau siapapun. Kiranya rahmat Allah senantiasa menyertai mereka.
Marilah dalam keheningan kita satukan seluruh intensi pribadi kita. Allah Bapa kami Yesus Kristus dan Bapa kami pula, Engkau telah mengangkat putramu agar berada di sampingmu. Curahkanlah kini rohnya kepada kami, dan berilah kami kekuatan, agar dapat memberi kesaksian kepada semua orang di seluruh dunia, bahwa Engkaulah senantiasa beserta kami. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilih dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Ia itu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi rohi jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah jamak atau umum kalau kita menginginkan sesuatu, kita akan mencari tahu bagaimana caranya dan berusaha untuk memilikinya. Amati di satu paroki, ada daftar contoh barangnya sini. Si Yanti, si Nelis, dan si Velpi. Bagaimana mereka terlibat dengan ketulusan mendampingi anak-anak di paroki mereka. Kebetulan paroki kami sama. Mereka masuk ke dunia anak-anak bukan dengan sistem seperti yang kerap kali dikatakan oleh orang-orang dan seolah-olah itu heroik. Kalau kalian mau masuk ke OMK, masuklah melalui pintu mereka, maka keluar melalui pintumu. Tidak berlaku, saudari. Mari kita hidupi surga itu dengan cara serius mempersiapkan diri kita sebagai pembina OMK. Tadi saya katakan OMK kadang menjadi sihatau, ya, ngerti artinya? Orang muda Katolik menjadi bahan pembicaraan. Tetapi harapan saya, mari dengan ikut setia dalam perayaan ini kita hindari supaya kita para pembimbing orang muda tidak menjadi sihatau. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Penyayang, kami telah merayakan kenaikan Putramu yang Kau terima dalam kemuliaan abadi. Di dunia ini Ia telah membuka jalan bagi kami. Semoga kami dapat mengikutinya dan pada suatu saat memandang Engkau sewajarnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, Tuhan mengutus kita. Yang ku cinta,
Aku senang, aku bahagia. Hari ini kita berjumpa lagi. Aku senang kau bersamaku. Ayo kawan, mari bergembira. Atur langkahmu dan gerakan kakimu. Ikuti irama menari gembira. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan. Mari melangkah menyanyi gembira. Memuji Yesus sahabat yang baik. Bagikan senyum dengan penuh ceria. Tepuk tangan sambil berputar gembira. Ayo kawan, mari bergembira. Na 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 na. Dari hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan keterampilan atau kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pendamping atau sahabat OMK, kami mempunyai beberapa keterampilan ataupun kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh pendamping OMK. Yang pertama, pendamping atau sahabat OMK harus mempunyai kemampuan dalam seni bermusik. Karena orang muda Katolik identik dengan liturgi, dan dalam liturgi banyak nyanyian-nyanyian. Kita membayangkan bagaimana jika dalam liturgi kita bernyanyi dengan nada-nada yang salah, dan itu akan menjadi bahan perhatian bagi umat di gereja. Suara yang tadi lebih ditekankan pada kemampuan kita untuk mendengar. Jadi kita mau mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh OMK, kemudian melihatnya, jadi kita bisa menjadi speaking-nya. Kemudian yang kedua, kreatif, inovatif, ya. Melihat suasana, maksudnya suasana keadaan ini gimana memecahkannya, kita perlu inovatif, ya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Jadi kita bisa menjadi role model atau panutan bagi OMK, ya. Antara lain misalnya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan antara sesama, itu bisa dijadikan sebagai role model untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Saya ingin mengajak kita untuk setidaknya ini kadang-kadang kita lakukan gitu ya, untuk belajar mendengarkan. Sekarang kita duduk dengan kaki, kita mau hening ya, hening. Sebenarnya kalau teman-teman yang pernah belajar meditasi, tapi ini bukan meditasi, ada kemauan mengenal kitab suci, sakramen, dokumen gereja. Jadi tidak cukup semangat mau mendampingi saja, tapi kita juga mesti baca-baca dokumen gereja. Saya menyarankan membaca buku ini, Yuket, ini lebih mudah dipahami untuk ajaran-ajaran gereja. Nanti boleh dibaca kok. Secara intelektual, ingin tahu, menguasai bidang tertentu, tadi kelompok sini ya, kalau salah ya, mesti punya minat atau punya keahlian tertentu ya. Di sini juga mesti bisa musik kan gitu. Nah, tentu masing-masing kita punya talenta yang berbeda-beda.
Pasti nanti, enak banget sih lo sok sakit apa segala macam. Itu kan sangat-sangat juga mempengaruhi perkembangannya juga. Jadi ya seringkali kalau kita nggak memahami, kita nggak mencoba untuk mengerti apa yang berdampak pada kehidupan mereka. Tadi kan ada soal, terus terang saya juga agak bingung gitu ya, maksudnya karena memang singkat sekali kan kita ngobrolnya, ada persoalan dengan biasa pendidikan Katolik, terus ada persoalan tentang kurangnya imam, atau tidak adanya imam yang tetap, terus kemudian ada persoalan-persoalan lain. Coba satu saja. Salah satunya juga Ibu di sini, dari jumlah kita yang sedikit, itu kita adalah OMK yang dari umur dari kita umur 13 tahun yang masih SMP sampai pada seperti saya 33 tahun, walaupun saya ini sebagai pemuda kuliah, tapi saya tetap mengatakan diri saya sebagai OMK. Nah, dari jumlah ranks yang begini panjang Ibu, itu suatu kita juga, kita tahu sini kita agak sulit sedikit bagaimana kita berhadapan dengan adik kita yang terlalu jauh sampai kita yang kegiatan bersama, barangkali ya, kita kan coba lihat dulu. Kalau nggak bisa dibuat kegiatan bersama, katakanlah retret, susah dong, yang satu masih umur segitu dengan yang ini kan kira-kira gitu. Nah, kegiatan yang masih bisa bersama kira-kira apa? Ada yang punya usul? Yang tidak menjadi masalah bagi yang usia belasan tahun dengan yang 30 tahun. Karena kalau dalam keluarga kan kadang-kadang gitu, kita anggota keluarga kita ada yang kecil, ada yang besar, tapi kita sebagai keluarga bisa sama-sama. Misalnya apa? Makan bersama. Tahu ya panjenengan semua itu Anda semua yang mulia. Kalian semua. Maka apa yang kita diskusikan di sini sebenarnya terlebih pada kita mau belajar bersama sekali lagi mengenai metode. Supaya alur pemikiran, langkah-langkah sampai akhirnya evaluasi itu kita mempunyai suatu alur yang sama, yang relatif lalu membantu kita, lebih mempermudah kita untuk membuat program, modul, evaluasi dan seterusnya. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Saya punya anak, saya juga kenal anaknya di bawah masih SD nge-add saya di Facebook. Saya tolak kan, enggak, saya nggak mau grup. Nah, nanti dia baca postingan saya yang dewasa gimana? Terus saya bilang sama orang tuanya, ini anakmu add saya nih kok. Nggak saya ini ya, nggak saya grup, nggak saya setujui kan. Mestinya kan dia nggak punya akun Facebook. Orang tuanya ngomongnya, oh nggak apa-apa, anak saya ini sudah dewasa kok. Gitu. Pusing kan saya gitu, ini malah orang tuanya. Ini pengetahuan ini memang kita mesti perbarui untuk juga melihat. Nanyanya di kebun sendiri, ini kebun kita cuma punya mangga jeruk sama kacang. Ada kebun anggur. Nah, ini bisa dikolaborasi dengan cerita. Misalnya, ini hanya misalnya aja ya. Siapa yang mau pakai contoh ya namanya ya? Banana lah sih. Silakan. Mana? Ikan jeruk makan jeruk ya. Petrus dengan cewek lah satu. Petrus biasanya kalau mana? Ramsam jadi pukul Pak Hasmin sendiri ya dan pukul orang lain. Pak Hasmin sendiri dulu. Aram sam guli ram sam aram sam guli ram sam arafi guli ram sam arafi guli ram sam
Sebenarnya kami menyusun program tentang Porseni OMK Separoki Dumai. Porseni OMK Separoki Dumai. Tujuannya mengapa kami memilih program ini antara lain dan penguraian pengetahuan gereja. Adapun metodenya, kami akan mengadakannya secara seminar, sharing, outbound, atau festival, yaitu yang berisikan lomba mazmur, kuis, kitab suci, dan menghias altar serta yang lain-lainnya. Manajemen program, di situ ada perencanaan, ada pembentukan panitia, membuat proposal dan susunan acara sesuai acaranya nanti, dan pelayanan atau pemantauan dan
Oke, Pak. Ya siap ya. Bangun pagi-pagi, mata masih ngantuk, kepala masih puyeng, jalan pun masih ragu. Ketemu siang lagi, materi masih banyak, tapi aku terkuat karena Kristus bersamaku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Lagunya 601. Kita menghadap Allah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sejak hari Rabu sampai hari ini kita berkumpul di sini, bergelut bersama untuk memikirkan, merancang karya pastoral di tempat kita masing-masing, teristimewa bagi sahabat-sahabat muda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Ekaristi juga perayaan komunikasi. Kristus yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Sekaligus juga kita memberikan diri, menyerahkan diri seutuhnya untuk kehendak Allah. Agar kita layak merayakan misteri cinta Allah ini. Mari kita hening sejenak. Dengan rendah hati kita mengakui kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Kami menyembah diri Kami
kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi Tuhan sudah mengerjakan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Yang dicintai Tuhan, kemarin pagi kita dihantar oleh Mas Bayu. Kita hidup di zaman yang kebanjiran informasi. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling jahat. Mulai dari yang paling berdosa sampai yang paling kudus. Kita alami lewat media komunikasi sosial. Di awal milenium ketiga, waktu itu HP belum secanggih sekarang, belum ada layar sentuh dan lain sebagainya. Baru yang bisa SMS dan telepon, dan juga satu dua yang bisa digunakan untuk potret dan musik. Saat itu para analisis yang memperhatikan perkembangan teknologi sudah mengatakan bahwa dunia ini tidak luas lagi seperti kampung besar saja, yang mengatakan bahwa dunia sekarang global village. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pendampingan orang-orang muda, sahabat-sahabat, tema ini juga bagi saya sangat relevan. Kemarin saya mengatakan jarang sekali dibicarakan soal doa ini. Pertemuan-pertemuan jarang, tidak terlalu berminat bicara soal doa. Baiklah kita membangun komunikasi melalui doa. Maka pertanyaan Pastor Ridwan itu, mana nanti aktivis-aktivis kaum muda sudahkah mendoakan sahabat-sahabat muda? Jangan Anda suka mengeluh. Jangan-jangan ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita hanya ngoceh-ngoceh, lalu menyampaikannya ke sana kemari, tapi kita tidak menyerahkan situasi itu kepada Tuhan. Kita tidak mendoakan sahabat-sahabat muda itu. Jika kita senantiasa mendoakan sahabat-sahabat muda, secara saya sangat yakin dengan misteri kerja Roh Kudus itu, ya, tanpa kita ajak, tanpa kita harus buat surat, tanpa kita duduk bersama, mereka akan datang kepada kita, ya. Tanpa kita harus, siapa yang harus kunjungi dia, ya, kita harus buat bagaimana, ya, apakah kita harus ikat dengan tali dia supaya dia datang berkumpul dengan kita. Kalau senantiasa kita serahkan komunio, persekutuan orang-orang muda kepada Tuhan, yakinlah Tuhan hadir di sana. Dan pasti semua OMK akan mengalami keindahan cinta Allah di dalam komunio OMK, di dalam persekutuan OMK itu sendiri. Kita mau mencari apa kalau bukan mencari cinta? Bukan cinta yang lain-lainnya.
tapi cinta dalam arti Tuhan. Dalam Injil Yohanes di Pekanbaru. Dan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, berarti mereka sudah melihat di dalam diri kita ada keindahan cinta. Ada keindahan cinta. Kalau ada keindahan cinta, maka sebenarnya mereka sudah sampai pada keindahan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Marilah kita berdoa kepadanya. Utuslah Roh Kudus-Nya dan perbaruilah hidup kami. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, utuslah Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Marilah kita berdoa kepadanya. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup, ya Bapa, pancarkanlah sinar terang Roh Kudus ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh-Mu lah penolong orang dalam kesesakan. Marilah kita berdoa kepadanya. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Bagi kita di sini, ya Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari kami selalu memancarkan Roh-Mu dalam cinta kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa kepadanya. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan untuk saudari kami, Magdalena, yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Kami bersyukur atas segala rahmat, berkat bimbingan dan perlindungan-Mu. Bersyukur atas pengalaman suka dan duka yang telah dialaminya. Semoga semuanya itu mengantarkan dirinya untuk semakin dekat kepadamu dan untuk merasakan keindahan cinta-Mu dalam kehidupan. Kami mohon semoga Engkau juga senantiasa menjaga dan melindunginya serta memberkatinya dalam kehidupan selanjutnya. Teristimewa, semoga Engkau juga memberikan kesehatan jiwa dan raga kepadanya, agar dia dapat melaksanakan karya-karya yang Engkau kehendaki dalam dirinya. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber cinta kasih, karena cintamulah Engkau telah mempersatukan saudara kami Pandopatan Siagian dan Ros Intan Siburian sebagai suami dan istri. Kami bersyukur atas cinta yang telah mereka alami dalam kebersamaan sebagai suami dan istri. Kami mohon semoga dengan cintamu pula Engkau menuntun keluarga ini dalam kehidupan selanjutnya, dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan rencanamu sendiri, agar di dalam keluarga ini terwujudlah cinta kasih-Mu, terbentuklah komunitas Kristiani yang sesuai dengan harapan gereja dan teristimewa sesuai dengan kehendak. Berikanlah juga apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka dalam kehidupan berkeluarga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur kepadamu. Engkau telah memilih saudara-saudari kami ini untuk menjadi sahabat-sahabat muda di tempat mereka masing-masing. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk saudara-saudari kami ini, agar mereka menjadi terang kebenaran-Mu di tengah-tengah kaum muda, agar mereka menjadi saluran berkat, rahmat, dan saluran cinta-Mu bagi sesama kaum muda. Semoga kehadiran mereka wujud dari kehadiran-Mu sendiri bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan mereka. Berikanlah mereka kekuatan serta semangat dalam karya pastoral mereka. Sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Buatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus, para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan, mari melangkah